Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Adi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Perancangan Berorientasi Objek, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi layanan laundry yang bernama Laundryin Aja. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri, Kiara Azwa Humaira. Ada teman saya Irma Wakti Papahan, Karin Lena Safitri, dan Lintang Tri Anandini. Baik, eh, lokasi bisnis kami itu ada di Jalan Mandor Hasan, Bambu Apus, Cipayung, Kota Jakarta Timur. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. Oke, saat interview dengan karyawan laundry, ternyata di laundry aja kami melihat bahwa karyawan laundry masih mencatat pesanan pelanggan secara manual, seperti lewat buku dan tiap kertas di bukunya habis akan diganti dengan buku baru. Seperti itu seterusnya. Sayangnya cara ini tidak rapi dan tidak mudah dan mudah menimbulkan kesalahan. Akibatnya dari pencatatan manual bisa terjadi buku yang basah, robek, bahkan terbakar. Bisa terjadi baju tertukar karena pencatatan yang kurang jelas, layanan terlambat, sampai pencatatan keuangan yang tidak akurat. Selain itu, tidak hanya sistem yang terintegrasi juga menyulitkan pencatatan data pelanggan dan transaksi. Hal-hal ini sering jadi sumber keluhan baik dari pelanggan maupun dari karyawan. Karena itu, kami ingin rancang solusi yang baik yang bisa membantu Laundryin Aja bekerja lebih efisien dan profesional. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dan sistem Laundryin Aja, yaitu fitur-fitur utama yang harus dimiliki dari sistem ini agar bisa berjalan sesuai tujuan. Yang pertama, sistem harus bisa mencatat data pelanggan seperti nama, nomor, dan alamat. Kedua, sistem harus memungkinkan pengguna atau admin untuk mencatat pesanan baru dari pelanggan. Ketiga, sistem juga harus menyimpan informasi tanggal masuk dan estimasi tanggal sesuai dari setiap pesanan. Lalu yang keempat, sistem harus mencatat status pesanan seperti apakah pesanan sedang dalam proses, sudah selesai, sudah diambil, atau bahkan dibatalkan. Dan yang terakhir, sistem juga perlu mencatat detail pembayaran, termasuk metode pembayaran seperti tunai atau transfer, dan statusnya apakah sudah lunas atau belum. Dengan kelima fungsi utama ini, sistem akan membantu Laundryin Aja menjadi lebih terorganisir, efisien, dan meminim kesalahan pencatatan. Next. Sistem Laundryin Aja dirancang hanya untuk satu pengguna saja, yaitu pelaku bisnis laundryin itu saja, yang sekaligus berperan sebagai admin. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan langsung dari pelaku usaha yang pada dasarnya hanya ingin sistem yang bisa membantu mereka mencatat dan mengelola kegiatan laundry, seperti pesanan, data transaksi, dan operasional harian. Sistem ini tidak dibuatkan untuk pelanggan secara langsung karena sebagian besar pelanggan mereka datang secara offline, tidak terlalu bergantung pada aplikasi, dan lebih memilih komunikasi langsung di tempat. Beberapa fitur utama yang tersedia dalam sistem ini antara lain yaitu pertama login untuk mengakses sistem secara aman, yang kedua pengelolaan data pelanggan seperti menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Selanjutnya pengelolaan pesanan termasuk menambahkan pesanan baru dan mengubah statusnya. Setelah itu pengaturan jenis layanan dan harga sesuai kebutuhan usaha. Selanjutnya update status pesanan seperti sedang diproses, selesai, diambil, atau dibatalkan. Selanjutnya ada estimasi waktu penyelesaian pesanan. Setelah itu input data pembayaran dan statusnya seperti lunas atau belum. Dan yang terakhir melihat serta mengekspor bukti pembayaran untuk keperluan dokumentasi. Semua fitur ini dirancang supaya pelaku usaha bisa lebih mudah, cepat, rapi dalam pengelolaan usaha laundry-nya. Next. Oke, baik. Di sistem laundry ini ada 4 tabel master utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan data. Tabel-tabel ini menyimpan data pelanggan yang nantinya digunakan untuk proses pencatatan pesanan transaksi dan operasional laundry. Pertama ada tabel pelanggan yang berisi informasi seperti nama, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Yang kedua, tabel layanan yaitu jenis-jenis layanan yang keluar seperti cuci kering, setrika, dan layanan. Ketiga ada tabel paket, dan yang terakhir ada tabel admin yang berisi
data pengguna sistem, yaitu pelaku usaha untuk pemilik laundry yang akan mengelola seluruh aktivitas melalui sistem ini. Keempat tabel ini saling mendukung dan bergantung agar proses pencatatan lebih rapi, cepat, dan tidak membingungkan. Next. Setelah tadi kita bahas tentang tabel master, sekarang kita masuk ke tabel transaksi, yaitu tabel yang mencatat seluruh aktivitas operasional di laundry. Ada 3 tabel utama dalam transaksi. Yang pertama ada tabel pemesanan. Tabel ini mencatat data umum dari pesanan seperti siapa pelanggannya, kapan tanggal masuk, dan estimasi selesai. Yang kedua, tabel detail pesanan berisi rincian dari layanan yang dipilih oleh pelanggan, misalnya jenis paket yang digunakan, jumlah, dan total harga dari setiap item. Dan yang ketiga, tabel pembayaran yang mencatat informasi tentang metode pembayaran, jumlah yang dibayarkan, serta status pembayaran apakah sudah lunas ataupun belum. Ketiga tabel ini saling terhubung dan berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses dan pemesanan hingga pembayaran bisa dicatat dengan lengkap dan akurat dalam sistem. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem laundry Naja. Diagram ini menggambarkan hubungan antar tabel dan entitas dalam sistem yang saya rancang. Kita mulai dari entitas pelanggan. Di sini disimpan data pelanggan seperti nama, nomor HP, alamat. Pelanggan akan melakukan pemesanan sehingga terhubung dengan tabel pemesanan. Bisa di zoom di bagian pelanggan dan pemesanan. Alright. Oke. Next, dalam pemesanan dicatat ID pelanggan, layanan yang dipilih, tanggal pemesanan, status estimasi selesai. Dan kemudian ada detail pesanan, rada ke bawah, yang berisi rincian layanan seperti jenis paket, berat cucian, dan subtotal. Tabel ini terhubung dengan layanan dan paket di mana tersimpan informasi detail seperti nama layanan, harga, dan nama paket. Selanjutnya ada entitas pembayaran yang mencatat siapa yang melakukan pembayaran, tanggal, total biaya, dan jenis pembayaran, dan statusnya apakah sudah lunas ataupun belum. Pembayaran ini juga terhubung dengan entitas admin dan karyawan sebagai pihak yang admin ataupun karyawan yang memegang sistem ini sebagai pihak yang mengelola transaksi. Dengan diagram ini kita bisa melihat alur data di dalam sistem mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, layanan diproses, hingga pembayaran dicatat. Semua tabel saling terhubung dan dirancang agar proses bisnis laundry dapat dijalankan secara efisien dan tertata. Next. Masuk ke dalam hubungan atau kardinalitas antar entitas di dalam database sistem laundry Naja. Yang pertama ada hubungan antar pelanggan dan pemesanan, bersifatnya ini one to many, artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan. Kedua, hubungan antar layanan dan detail pesanan juga one to many, karena satu layanan bisa digunakan dalam banyak detail pesanan. Dan yang terakhir, hubungan antar paket dan karyawan melalui pembayaran adalah many to many, artinya satu karyawan bisa memproses banyak pembayaran untuk berbagai paket, dan satu paket juga bisa dilayani oleh lebih dari satu karyawan. Dengan memahami kardinalitas ini, kita bisa merancang struktur database yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke, selanjutnya di sini ada class diagram. Class diagram ini hampir mirip sama ERD, cuman bedanya di sini kita ada tipe data sama metodenya. Contohnya di sini ada admin. Di sini admin ini dia ada ID admin dan juga nama admin, atributnya dengan tipe data varchar dan juga string. Nah, kemudian metodenya atau yang bisa dilakukan oleh admin yaitu ada login, logout, create admin atau input nama admin, delete admin, dan juga update admin. Kemudian di sini ada paket. Dan di sini paketnya atributnya ada ID paket dan juga nama paket. Untuk tipe datanya ada varchar dan juga string. Nah, metodenya di sini kita pakai CRUD atau nge-create atau nge-input nama paket, terus update atau ngedit, delete menghapus, dan juga detail atau info dari si paket itu sendiri. Di sini juga ada layanan.
Ada ID layanan, nama layanan, harga per kilo, dan juga deskripsi. Untuk tipe datanya di sini ada varchar, string, double, dan juga string. Metodenya sama CRUD, pelanggan. Di sini ada ID pelanggan dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data string, alamat dengan tipe data string, dan nomor HP dengan tipe data string. Untuk metodenya juga sama, CRUD. Di sini ada pemesanan dengan atribut ID pemesanan dengan tipe data varchar, ID pelanggan, tipe data varchar, ID layanan dengan tipe data varchar, status dengan tipe data string, dan waktu pemesanan dengan tipe data date. Di sini transaksinya by the way ada 3 dan sesuai atribut, yaitu di sini ada ID layanan dan juga ID pelanggan. Di sini juga nyambung dari paket ID paket ini ke detail pemesanan. Di detail pemesanan ada detail pemesanan dengan tipe data varchar, berat per kilo dengan tipe data double, dan subtotal dengan tipe data double. Untuk detail pemesanan ini kita hanya bisa meng-view atau info dari data pemesanan. Dan terakhir ada pembayaran. Di sini atributnya ada ID pembayaran dengan tipe data varchar, terus tanggal pembayaran dengan tipe data date, status pembayaran dengan tipe data string, jenis pembayaran dengan tipe data string, dan juga total dengan tipe data double. Kemudian metodenya di sini ada CRUD sama. Next. Di sini selanjutnya ada use case. Boleh di zoom. Jadi di sini aktornya cuma satu, yaitu pegawai atau karyawan dari laundry aja. Kemudian di dalam sistem ini karyawan ini bisa mengelola semua data yang ada dalam website. Jadi di sini ada kelola data pelanggan. Admin ini bisa menginput nama, nomor HP, dan juga alamat. Kita menggunakan include karena setiap kita mengelola data pelanggan ini, input nama, nomor HP, dan alamat selalu dipanggil ketika data ini masuk. Kedua, di sini ada mengelola jenis paket. Nah, di sini karyawan bisa menginput jenis paket. Ketiga, ada kelola layanan. Di sini karyawan bisa menginput nama layanan, deskripsi, dan juga harga per kilo dari laundry-nya. Keempat, ada pesanan. Di sini karyawan bisa menginput waktu pesan, terus input berat per kilo dari berapa jumlah yang harus dipesan, terus ada subtotal, dan juga input status. Kelima, di sini ada kelola pembayaran yang terakhir. Karyawan bisa menginput total, menginput jenis pembayaran, status bayar, dan juga menginput tanggal bayar. Oke, next. Di sini ada sequence diagram kelola pelanggan. Sequence diagram ini menggambarkan alur proses pengelolaan data pelanggan oleh aktor atau admin yang melibatkan beberapa komponen sistem, yaitu seperti ada admin, halaman kelola pelanggan, form kelola pelanggan, proses kelola data pelanggan, dan database. Diagram ini mencakup 3 aktivitas utama, yaitu input, edit, dan hapus data pelanggan. Yang pertama, input data pelanggan. Admin mengakses halaman kelola pelanggan, admin melakukan input data melalui form kelola pelanggan, data dikirim ke proses kelola data pelanggan melalui metode add kelola data pelanggan. Proses melakukan validasi dan meneruskan data ke database menggunakan insert kelola data pelanggan. Jika validasi gagal, sistem mengirimkan notifikasi gagal atau notif gagal ke form dan menampilkan pesan gagal menyimpan data pelanggan. Jika berhasil, ditampilkan pesan data pelanggan tersimpan. Lalu edit data pelanggan, proses serupa dengan input data, namun dilakukan perubahan pada data pelanggan. Data yang telah diperbarui dikirim proses kelola data pelanggan lalu ke database. Validasi dilakukan kembali. Jika gagal, akan tampilkan pesan gagal menyimpan data pelanggan. Jika berhasil, ditampilkan pesan data pelanggan berhasil diedit. Lalu yang ketiga itu hapus data pelanggan. Admin memilih data pelanggan untuk dihapus. Permintaan dikirim ke proses dan database melalui metode yang sama seperti input atau edit. Validasi dilakukan jika gagal ditampilkan pesan gagal menyimpan data pelanggan. Jika berhasil, ditampilkan pesan data pelanggan berhasil dihapus.
Next. Selanjutnya di sini sequence diagram kelola jenis paket. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antar aktor atau admin dengan sistem saat mengelola data jenis paket. Interaksi ini terdiri dari proses input, edit, dan hapus melalui komponen sama seperti tadi, yaitu ada admin, halaman kelola jenis paket, form kelola jenis paket, proses kelola data jenis paket, dan database. Yang pertama, kita menginput data jenis paket, admin mengakses halaman kelola jenis paket, admin mengisi form kelola jenis paket, dan mengirimkannya. Sistem memproses input melalui add kelola data jenis paket, lalu data dikirim ke database melalui insert kelola data jenis paket setelah proses validasi. Jika validasi gagal, sistem mengembalikan notifikasi gagal dan menampilkan pesan gagal menyimpan data jenis paket. Jika validasi berhasil, maka data tersimpan dan sistem menampilkan pesan data jenis paket tersimpan. Lalu yang kedua itu proses edit data jenis paket. Admin melakukan pengeditan data jenis paket dari halaman yang sama. Formulir dikirim ke sistem melalui proses edit kelola data jenis paket. Lalu data yang telah diperbarui dikirim ke database setelah validasi. Jika validasi gagal, muncul gagal menyimpan data jenis paket. Jika berhasil, muncul pesan data jenis paket berhasil diedit. Lalu proses yang ketiga yaitu hapus data jenis paket. Admin memilih data jenis paket yang ingin dihapus. Lalu permintaan dikirim ke proses sistem yang sama, yaitu menggunakan add kelola data jenis paket. Setelah itu, proses validasi kembali dilakukan. Jika gagal, sistem mengirimkan notifikasi dan pesan kegagalan tersebut. Jika berhasil, akan muncul pesan data jenis paket berhasil dihapus. Next. Oke. Penjelasan sequence diagram kelola data layanan. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antar admin dan sistem ketika melakukan pengelolaan data layanan. Interaksi ini mencakup tiga aktivitas utama sama seperti tadi, seperti input, edit, dan hapus data layanan. Diagram ini melibatkan 5 entitas utama, yaitu ada admin, halaman kelola data layanan, form kelola data layanan, proses kelola data layanan, dan database. Proses yang pertama itu menginput data layanan. Admin membuka halaman kelola data layanan, lalu melalui form, admin menginput data layanan baru, lalu data dikirim ke sistem melalui proses add kelola data layanan. Setelah itu, proses validasi dilakukan sebelum mengirim ke database, yaitu insert kelola data layanan. Jika validasi gagal, sistem memberikan pesan gagal menyimpan data layanan dan mengirimkan notifikasi gagal. Jika validasi berhasil, data disimpan dan sistem menampilkan pesan data layanan tersimpan. Lalu proses yang kedua yaitu edit data layanan. Pertama, admin melakukan pengeditan data layanan yang sudah ada. Formulir dikirim ke proses add kelola data layanan, lalu data dikirim ke database dengan validasi ulang. Jika gagal, sistem memberikan pesan gagal seperti sebelumnya. Jika berhasil, ditampilkan pesan data layanan berhasil diedit. Lalu, proses yang ketiga yaitu hapus data layanan. Pertama, admin memilih data layanan yang ingin dihapus. Setelah itu, sistem memprosesnya melalui alur yang sama, seperti add kelola data layanan. Setelah itu, validasi dilakukan terlebih dahulu. Jika gagal, ditampilkan pesan gagal. Jika berhasil, sistem menampilkan pesan data layanan berhasil dihapus. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada penjelasan, Selanjutnya di sini ada sequence diagram kelola data pesanan. Sequence diagram ini menjelaskan proses interaksi antar admin dengan sistem dalam melakukan manajemen data pesanan, mulai dari input, edit, dan hapus. Diagram ini terdiri dari 5 komponen utama yang terlibat dalam alur proses komponen, yaitu pertama ada admin,
halaman kelola data pesan, form kelola data pesanan, proses kelola data pesanan, dan database. Proses yang pertama yaitu ada input data pesanan. Admin mengakses halaman kelola data pesanan, lalu admin mengisi form data pesanan dan mengirimkannya. Setelah itu, data diproses oleh sistem melalui add kelola data pesanan. Proses berlanjut ke insert kelola data pesanan, di mana dilakukan validasi. Jika validasi gagal, maka akan menampilkan pesan gagal menyimpan data pesanan. Jika berhasil, maka menampilkan pesan data pesanan tersimpan. Lalu proses yang kedua yaitu edit data pesanan. Pertama, admin mengakses form edit untuk data pesanan yang sudah ada. Setelah itu, data dikirim ke sistem melalui proses edit kelola data pesanan. Sistem melakukan validasi kembali sebelum menyimpan ke database. Jika validasi gagal, maka menampilkan pesan gagal menyimpan data pesanan. Jika validasi sukses, akan menampilkan pesan data pesanan berhasil diedit. Lalu proses yang ketiga yaitu ada hapus data pesanan. Admin memilih data pesanan yang akan dihapus. Lalu permintaan itu dikirim melalui proses edit kelola data pesanan. Setelah itu, sistem melakukan validasi penghapusan. Jika gagal, maka muncul pesan gagal menyimpan data pesanan. Jika sukses, maka muncul pesan data pesanan berhasil dihapus. Next. Yang terakhir ada sequence diagram kelola data pembayaran. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antar admin dan sistem dalam mengelola data jenis pembayaran. Terdiri dari beberapa tahapan seperti input, edit, dan hapus data pembayaran. Komponen utamanya yaitu ada 5. Yang pertama admin, halaman kelola pembayaran, form kelola pembayaran, proses kelola data jenis pembayaran, dan database. Tahapan yang pertama yaitu sama seperti tadi, menginput data pembayaran. Pertama, admin mengakses halaman kelola pembayaran, lalu admin mengisi form data melakukan aksi simpan. Setelah itu, permintaan dikirim ke proses menggunakan add kelola data pembayaran. Sistem melakukan proses insert kelola data pembayaran, lalu validasi data dilakukan. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal menyimpan data pembayaran. Jika berhasil, maka sistem menampilkan pesan data pembayaran tersimpan. Lalu yang kedua, mengedit data pembayaran. Admin memilih data yang ingin diubah, lalu mengirim perubahannya. Proses tersebut terjadi saat input data dikirim ke proses kelola data pembayaran, lalu sistem melakukan validasi. Setelah itu akan menentukan jika berhasil maka muncul pesan berhasil. Jika tidak, maka jika gagal menyimpan, maka data pembayaran berhasil diedit. Lalu yang ketiga, hapus data pembayaran. Admin memilih data pembayaran yang ingin dihapus, lalu proses dikirim ke add kelola data pembayaran. Setelah itu, sistem kembali melakukan validasi data dengan proses insert kelola data pembayaran. Jika validasi gagal, maka akan muncul menyimpan data pembayaran. Gagal menyimpan data pembayaran. Jika berhasil, maka akan muncul data pembayaran berhasil dihapus. Next. Oke, jadi di sini selanjutnya ada activity diagram. Karena semua proses dari misalkan layanan, jenis paket, pelanggan, admin, pesanan, dan pembayaran itu sama, jadi saya akan menjelaskan salah satu proses dari activity diagram. Di sini ada pembayaran. Jadi pertama, admin ini mulai dari mengakses halaman masuk. Kemudian dari sistem ini menampilkan halaman masuk
dan admin menginput nama dari admin yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian dari sistem langsung menampilkan halaman dashboard dan admin contohnya mengakses halaman dari pembayaran. Nah, sistem ini kemudian memilih aksi atau decision. Di sini ada 3, yaitu bisa menginput, mengedit, dan juga menghapus. Kalau ke bawah ini dikit. Nah, misalkan di sini kita menginput, si admin itu akan menginput ID pelanggan, metode bayar, total, tanggal, nama admin, dan juga status bayar. Kalau mengedit, misalkan mengedit, dari sistem akan menampilkan halaman edit, dan dari admin dia akan mengubah dari ID pelanggan dan beberapa data lainnya. Kalau untuk menghapus, dari admin langsung memilih data yang mau dihapus. Kemudian kita memakai join, yaitu menggabungkan ketiga proses ini menjadi satu, yaitu memperbarui data baik dari menginput, mengubah, dan juga menghapus data dari pembayaran. Di next dong. Sama kayak proses lainnya, yaitu di sini ada pelanggan, ada menginput, menghapus, dan juga mengedit. Terus ada pemesanan. Terus lanjut layanan, dan yang terakhir di sini ada jenis paket. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada wireframe dari Laundry In aja. Wireframe ini merupakan rancangan awal tampilan antarmuka dari aplikasi atau website sistem informasi laundry yang bernama Laundry In. Wireframe ini ditampilkan dalam mode low fidelity yang menggambarkan struktur dasar dari sistem tanpa warna atau detail grafis tinggi. Pertama, ada tampilan login. Tampilan ini merupakan halaman awal sebelum admin masuk ke sistem utama. Terdapat logo dan nama aplikasi, dan ada kolom input untuk memasukkan nama admin. Setelah itu ada tombol masuk sebagai tombol login ke dashboard sistem. Lalu yang kedua ada halaman dashboard admin. Setelah login, admin akan masuk ke halaman dashboard. Terdapat menu navigasi dengan icon hamburger di kanan atas yang membuka menu navigasi responsif. Lalu terdapat logo dan nama aplikasi, dan terdapat beberapa kotak informasi seperti pelanggan, layanan, pemesanan, dan paket. Setelah itu di bagian bawah dashboard menampilkan daftar data dalam bentuk kotak-kotak yang merepresentasikan data layanan atau pesanan atau fitur manajemen lainnya. Setelah itu halaman ketiga itu ada navigasi menu, yaitu halaman itu muncul saat menu hamburger ditekan, dan ini memuat daftar menu lain seperti ada pemesanan, pelanggan, paket, dan lain-lain. Lalu halaman pemesanan. Jika admin memilih menu pemesanan, akan diarahkan ke halaman ini. Tampilan halaman pemesanan memperlihatkan elemen drop-down atau filter di bagian atasnya. Di bawahnya terdapat daftar pemesanan yang ditampilkan dalam bentuk bar, dan tata letak ini mengidentifikasikan fitur seperti filter, pencarian, atau pengelompokan pesanan. Next. Nah, di sini ada halaman pemesanan lagi. Di sini menampilkan daftar pesanan dari pelanggan-pelanggan dan berbentuk card. Setiap card memiliki satu pesanan, dan terdapat icon titik 3 atau opsi di bagian atas kanan untuk mengelola tiap data. Lalu ada halaman pembayaran. Halaman ini menunjukkan status pembayaran, tersedia drop-down filter,
untuk memfilter berdasarkan status seperti belum bayar atau lunas. Di bawahnya, daftar transaksi pembayaran ditampilkan dalam format card. Oke, selanjutnya ada halaman pelanggan. Halaman pelanggan menampilkan daftar pelanggan yang terdaftar. Masing-masing card berisi data identitas pelanggan. Lalu ada halaman paket. Halaman paket berisi daftar jenis paket laundry yang tersedia, mencakup nama paket, harga, dan detail layanan yang di dalamnya. Lalu terakhir ada halaman layanan. Halaman layanan di sini menampilkan berbagai jenis layanan laundry seperti cuci kering atau setrika dan lain-lain. Dan seperti halaman lainnya, layanan ditampilkan dalam bentuk card agar mudah dikelola. Next. Baik, masuk ke dalam mockup, ini merupakan high fidelity dari wireframe. Jadi di sini ada pertama ada juga user flow-nya. Yang pertama di step pertama itu pengguna atau admin akan masuk ke dalam sistem dengan mengisi username. Admin masuk ke sistem untuk mengisi username, sehingga hanya admin yang bisa berwenang dalam mengakses sistemnya. Setelah itu, di step 2 ini admin akan dialihkan masuk ke dashboard. Setelah berhasil login, di halaman ini admin dapat melihat ringkasan data seperti total pelanggan, layanan, jumlah pemesanan, dan paket yang tersedia. Selain itu, terdapat juga quick access untuk melihat pesanan yang belum diselesaikan, sehingga memudahkan admin dalam memantau aktivitas harian secara real time. Lanjut lagi di slide 3 itu admin akan ngeklik navbar atau navigasi menu. Jadi tersedia ada halaman dashboard, pemesanan, pembayaran, pelanggan, jenis paket, dan layanan. Dengan menu ini, admin bisa mudah berpindah langsung ke dalam halaman atau fitur yang diinginkan. Lanjut lagi, di step keempat ada kelola data pelanggan. Di halaman ini admin tuh bisa melakukan penambahan pelanggan baru dengan mengisi nama, alamat, nomor telepon. Selain itu admin juga bisa mengedit atau menghapus data pelanggan yang lama. Jadi buat menjaga data selalu diperbarui dan akurat sebelum dilakukan pemesanan. Setelah itu di step kelima ada tambah pesanan baru. Jadi setelah admin mendata pelanggan baru, selanjutnya admin akan masuk ke dalam halaman pemesanan. Di sini tuh admin bisa ngisi ID pelanggan, milih jenis layanannya seperti cuci kering atau setrika. Setelah itu memilih jenis paket, reguler, ekspres, atau kilat. Nah, admin juga bisa masukin berat cucian dan sistem bakal ngitung total harganya setelah itu diinput. Dan admin bisa nyimpan data dan memperbarui status pesanan juga. Apakah dia sedang diproses, sudah selesai, atau diambil. Oke, lanjut lagi di input pembayaran. Di sini setelah pesanan selesai, admin akan mencatat detail pembayaran dari pelanggan. Jadi form ini tuh ada ID pelanggannya, metode pembayaran seperti tunai atau transfer atau QRIS, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan nama admin yang melayaninya. Admin juga bisa menandai status pembayaran apakah sudah lunas atau belum atau pending. Setelah itu di step ke-7 ini ada kelola jenis paket. Di sistem ini juga admin bisa mengelola jenis paket, dapat menambah paket baru seperti misalkan paket ekspres atau mengedit, serta menghapus paket lama sesuai kebutuhan admin. Setiap paket juga bisa punya durasi pengerjaan yang berbeda dan harga tambahan tertentu. Setelah itu, di step ke-7 ini admin bisa mengelola jenis layanan. Jadi admin itu bisa mengelola jenis layanan tersedia, misalnya nambah layanan, misalkan cuci saja, setrika, lalu menentukan harga per kilogram untuk masing-masing. Jadi admin juga bisa ngedit, menghapus layanan yang udah tidak digunakan,
Nah, fitur ini juga bisa langsung terhubung ke proses pemesanan sehingga bisa untuk diperbarui secara rutin. Personal dari karyawan laundry ini jadi target utama dari sistem ini juga. Kami juga melakukan wawancara singkat, bisa dilihat dokumentasinya. Kami melakukan wawancara singkat di hari Selasa 24 Juni 2025. Kami hasilnya juga menunjukkan bahwa sistem ini sudah cukup mudah dipahami oleh karyawan atau admin dan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mendata transaksi laundry gitu. Ini dokumentasi lainnya. Ini hasil penelitian objektif. Secara objektif sistem ini sudah memenuhi kebutuhan percetakan, tapi agar bisa benar-benar digunakan secara mandiri, sistem ini tuh perlu dibuat sederhana mungkin dan mungkin dan disertai pendampingan atau pelatihan singkat terhadap admin atau karyawan agar pemilik bisa lebih percaya diri dan nyaman saat menggunakannya sendiri. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem layanan laundry ini aja. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha laundry dan admin untuk dalam mendata transaksi dan lain-lain. Kami terima kasih atas perhatiannya, Pak Adi selaku dosen APBO dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.